Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat persatuan sebagai modal untuk membangun negeri yang multikultural adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat Dai Milenial, dimanapun Anda berada, tanah air kita Indonesia memiliki segudang cerita, beragam bahasa, bercorak budaya, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Itu sebuah keanekaragaman dan multikultural Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memperkenalkan prinsip dasar nasionalisme dengan fatwanya yang terkemuka, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Hadirin, akhir-akhir ini semangat persatuan menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang nasionalis, sementara pihak lain dituduh radikalis, intoleransi dan tidak Pancasialis. Hadirin, di tahun demokrasi ini, Indonesia bila tak mawas diri menyikapi perbedaan, tidak mustahil akan melahirkan tawuran lintas kelompok. Beda dukungan akan menyebabkan saling membusungkan dada, apalagi fanatisme buta. Bila tidak disikapi dengan jiwa yang nasionalis, tidak mustahil akan berujung kepada tidak mampu berdiri atas kaki sendiri, menjadi tamu di negeri sendiri. Uang kita bukan lagi milik Indonesia, tetapi dikuras oleh si asing dan si asing. Akhirnya multikultural merupakan semangat Indonesia menjadi mati dan tak berfungsi. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin, yang lebih berdaya hati kita adalah penindasan muslim berikut tanpa dosa, nyawa melayang tak bermakna, musliman dipaksa keluar dari agamanya sendiri, anak-anak usia balita yang dipaksa untuk memakai pakaian tradisional Tiongkok, mengkonsumsi makanan haram, sujud dan beribadah kepada patung Konfusius, menghafal bendera komunis dengan cara yang sadis, tragis dan ekstremis. Bayangkan hadirin, mereka ditahan di balik tembok besar, tangannya diborgol, kulitnya disetrika, disiksa dan dianiaya, hilang rasa dan asa, sungguh hidup yang tak mulia. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yaqdilahu wa la yuslimuhu. Sesama Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Pesan Rasulullah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak saling membenci, mencaci maki. Jika sikap ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah persatuan dan kesatuan akan menjelang dalam kehidupan kita. Bangsa kita akan makmur dan subur dan meranah kejayaan, jauh dari perpecahan. Hadirin, dari pidato yang telah saya sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, kita harus merekayasa ulang persatuan dan kesatuan walaupun di tengah multikultural Indonesia. Kedua, persatuan dan kesatuan memerlukan kesamaan langkah dan persepsi. Hidup sehati, perbedaan yang sudah ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut persaudaraan untuk menguatkan yang sudah rapuh dan menyambung ulangkan yang sudah putus, agar menjadi satu rasa, satu jiwa, satu bangsa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi